Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Handayani Harahap, NIM 2003-2070 dari kelas 7C Agribisnis dengan mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk menyelesaikan tugas rangkuman video yang materinya berjudul tentang analisis pasar. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. 5 hal dalam analisis pasar. Yang pertama, gambaran umum tentang struktur produk pasar, yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian, menganalisis tingkat kemampuan untuk mengganti atau mengganti produk tersebut. Yang kedua, batasan yang relevan, yaitu batas kelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan. Misalnya, antara merek atau pemasar lain yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Yang ketiga, analisis permintaan industri, mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dijual di pasar. Yang keempat, analisis permintaan merek adalah untuk memahami bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Yang kelima, identifikasi. Berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Adapun langkah-langkah analisa pasar. Yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Yang kedua, menganalisa permintaan primer. Yang ketiga, menganalisa permintaan selektif. Yang keempat, analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Yang kelima, menganalisa persaingan. Yang keenam, analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Adapun faktor yang mempengaruhi analisis pasar atau market analysis. Yang pertama, ukuran pasar atau market size. Sebelum memasuki pasar baru atau lanjutan, diperlukan mengetahui ukuran pasar bisnis yang akan dibuat. Ukuran pasar ditentukan melalui volume pasar dan potensi pasar. Volume pasar menunjukkan totalitas semua volume penjualan atau jumlah konsumen dan permintaannya yang direalisasikan dari pasar khusus. Sedangkan faktor ukuran pasar ini sangat penting dalam mengidentifikasi apakah produsen akan menggunakan strategi pemasaran khusus atau naked marketing atau strategi pemasaran massal atau mass marketing. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate akan berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berada. Walaupun begitu, tak menutup kemungkinan bahwa akan ada banyak pasar yang melewati tahap siklus hidup bisnis, mature, dan decline. Yang ketiga, keuntungan bisnis atau profitability. Pasar adalah keuntungan bisnis atau profitabilitas. Umumnya, profitabilitas bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan lain-lain. Seorang pakar bernama Michael Porter merancang kerangka kerja yang berguna untuk mengevaluasi keuntungan beserta daya tarik industri atau pasar. Yang keempat, struktur biaya perusahaan. Sebelum memasuki pasar, perlu dilakukan dalam menganalisis struktur biaya dan segala kemungkinan apakah bisnis produsen dapat bertahan di pasar. Struktur biaya juga berguna untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan. Yang keenam, saluran distribusi atau distribution channel.
Faktor selanjutnya adalah produsen perlu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis produsen inginkan. Yang ketujuh, tren pasar. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode dan waktu tertentu atau vertical marketing. Yang kedelapan, faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Beberapa contoh faktor tersebut adalah yang pertama, akses ke sumber daya unik yang penting atau unique value proposition. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik. Yang ketiga, akses ke saluran distribusi manapun. Yang keempat, perkembangan teknologi. Adapun di sini manfaat analisa pasar. Yang pertama, mendapatkan konsumen. Yang kedua, melihat persaingan. Yang ketiga, mengurangi risiko. Yang keempat, memanfaatkan peluang. Yang kelima, rencana jangka panjang. Yang keenam, menjadi tren bisnis. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.